Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wahdah, wa nasara 'abdah, wa adda jundahu wa hadama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahu ad-din, walau karihal kafirun, walau karihal munafiqun, walau karihal musyrikun. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi atara bit-tauhid qulubana wa atara bil-Qur'an uqulana wa hadana ila siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun, walau karihal kafirun, walau karihal munafiqun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-ulama al-hukama al-abrar al-atqiya alladhina mala'u tibaq al-ardi nuran wa ilman radiyallahu anhum wa ardahum wa jazaahum ahsana ma kanu ya'malun. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, fad'ullaha mukhlishina lahu ad-din walau karihal kafirun. Shadaqallahu a'lam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita sama-sama mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sudah sepantasnya lah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya dengan tiada sia-sia. Allah ciptakan matahari, bulan dan bumi yang masing-masing beredar pada porosnya yang mengakibatkan terjadinya pergantian malam dan siang yang silih berganti. Wa huwa alladzi khalaqal laila wan nahar wasyamsa wal qamar kullun fi falakin yasbahun. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya beredar dalam garis edarannya. Dengan adanya pergantian malam dan siang, maka terjadilah pergantian hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, dan pada akhirnya sampailah kita pada hari yang berbahagia ini, hari yang penuh berkah di mana seluruh umat Islam di seluruh dunia bergembira menyambut hari raya besar Islam ini, hari raya Kurban, hari raya Idul Adha, dengan rasa syukur serta takut dan tahmidkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah saudara-saudara kita yang sedang menjalankan ibadah haji, mereka bertakbir dan bertahmid tiada henti-hentinya mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sudah tidak diragukan lagi bahwa kita sudah puluhan kali melaksanakan hari raya haji atau Idul Adha. Bila umur kita 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, berarti Idul Adha di situ sudah kita lalui sebanyak jumlah umur kita. Pertanyaan besarnya adalah, apakah Idul Adha ini membawa kebaikan bagi kehidupan kita? Apakah Idul Adha ini mempengaruhi kehidupan kita ke arah yang lebih baik? Tentunya bila kita ikhlas dalam menjalankannya dengan iman, ilmu dan keikhlasan, tentunya kita akan memperoleh keberkahan dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 11,
ay abdullah mukhlishan lahuddin. Katakan, sesungguhnya aku diperintahkan agar menyembah Allah dengan penuh ikhlas, taat kepadanya dalam menjalankan ajaran agama. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran kepada Muhammad, menurunkan Al-Quran kepadamu dengan membawa kebenaran, maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas kepadanya. Dua ayat ini menunjukkan bahwa keikhlasan itu berkaitan dengan amal ibadah kita sehari-hari. Kita untuk selalu ikhlas dalam beribadah, artinya keikhlasan itu berkaitan sangat erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Idul Adha ini tidak bisa dipisahkan dari peristiwa yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah dapat menjadi suri tauladan bagi kita, bagi kehidupan kita. Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan tulus ikhlas sekalipun berat dapat menjalankan perintah Allah dengan landasan iman dan ilmu bahwa ini memang benar-benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula yang ditunjukkan oleh Nabi Ismail alaihissalam bahwa beliau pun ikhlas dikorbankan dengan landasan iman dan ilmu bahwa ini benar-benar perintah Allah yang diberikan kepada orang tuanya. Al-Quran surat As-Saffat ayat 102 menegaskan, falamma balagha ma'hu sa'ya, maka ketika sampai Nabi Ismail sampai pada umur 4 tahun bersama kedua orang tuanya, qala ya bunayya, Ismail Ibrahim berkata, wahai anakku, inni ana ra'a fil manam anni adbahuka, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, fandur mana tahu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatku. Qala ya abad, Ismail menjawab, if'al ma tu'mar, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Satajiduni insyaallah minas sabirin, insyaallah engkau akan mendapatkan diriku termasuk orang-orang yang sabar. Ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam dengan penuh ikhlas menjalankan perintah Allah, mukhlishan lahuddin, dengan penuh ikhlas taat kepada Allah dalam menjalankan ajaran agama. Keikhlasan dalam menjalankan perintah Allah yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam tidak mulus-mulus saja, tetapi mendapatkan rintangan dan godaan dari syaitan yang terkutuk. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat godaan agar keikhlasannya hilang dan tidak jadi menjalankan perintah Allah. Begitu juga Nabi Ismail alaihissalam digoda keikhlasannya dalam menerima perintah Allah agar jangan mau menjadi korban atas perintah Allah yang diberikan kepada ayahnya. Begitu juga ibunya Siti Hajar tidak luput dari godaan syaitan untuk tidak menerima perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran dan sejarah membuktikan bahwa ketika ketiga hamba Allah yang sangat mulia ini berhasil melawan godaan syaitan dan berhasil menjalankan perintah Allah ini, peristiwa godaan syaitan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah ritual manasik haji, dalam melempar 3 jumrah aqabah agar umat Islam mengingatnya bahwa syaitan itu benar-benar musuh yang nyata. Inna syaitana lakum aduwwun mubin, sesungguhnya syaitan itulah musuh yang nyata bagi kamu. Inilah salah satu pelajaran yang dapat kita ambil hikmahnya dalam menjalankan amal ibadah dengan penuh keikhlasan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan sampai terjerumus ke dalam godaan syaitan yang terkutuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita harus menyadari bahwa keikhlasan yang selalu kita terapkan dalam kehidupan kita, dalam amal ibadah kita, syaitan itu selalu menggoda, baik syaitan dari jenis jin maupun syaitan dari bangsa manusia. Syaitan itu dari bangsa jin memang tidak senang melihat orang yang mengerjakan amal ibadahnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, penuh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga syaitan dari bangsa manusia tidak senang melihat orang yang menjalankan amal ibadahnya
semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahi mukhlishina lahu-din walau karihal kafirun. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas dalam agama kepadanya, meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Ayat ini menuntut umat Islam agar selalu melaksanakan perintah Allah dengan tulus ikhlas semata-mata karena Allah. Bila perintah Allah ini dilaksanakan umat Islam tidak bisa diperintah untuk melaksanakan perbuatan kemungkaran dengan semata-mata karena Allah. Umat Islam tidak bisa dibeli dengan harta, tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa dibeli dengan pangkat dan jabatan. Kita sebagai umat Islam harus memahami dan menyadari bahwa musuh-musuh Islam mereka senang dengan umat Islam yang berbuat sesuatu karena uang, karena jabatan, karena harta, karena pangkat dan jabatan, untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan mereka, sekalipun melanggar agama, memfitnah, bahkan membunuh. Maka dari itu tidak heran perintah Allah menegaskan wallahullaha mukhlishina lahu-din walau karihal kafirun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tujuan hidup kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ibadah ini harus kita paham secara luas. Artinya segala amal perbuatan kita sehari-hari, segala amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita niatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal ibadah itu dengan niat. Niat ini kita terapkan semata-mata karena Allah, bukan karena uang, bukan karena harta, bukan karena pangkat dan jabatan. Agama kan jarang menjelaskan bahwa niat yang ada di dalam hati dan pikiran itu ada 5 tingkatan. Yang pertama disebut dengan hadis, yaitu sesuatu amal perbuatan yang tidak akan dilaksanakan, tetapi datang terlintas dalam pikiran secara spontan dan berakhir seketika. Kemudian yang kedua disebut dengan khatirun, sesuatu amal perbuatan yang akan dilaksanakan, tetapi hal itu terlintas sejenak dalam pikiran kita, kemudian terhenti, hilang saja. Kemudian yang ketiga disebut dengan hadithun nafs, yaitu bisikan-bisikan hati untuk melaksanakan sesuatu dari saat ke saat, muncul dan bergejolak terus demikian. Kemudian yang keempat yang disebut dengan hammun, yaitu kehendak untuk melaksanakan sesuatu sambil memikirkan bagaimana cara-cara pencapaiannya. Kemudian yang kelima disebut dengan azmun, yaitu kebulatan tekad setelah rampungnya seluruh proses hammun dan dimulainya langkah awal bagi pelaksanaan. Inilah yang kita dengar dalam surat ayat 159 ayat surat Al-Imran, "Fa'idza anta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin." Jika kamu sudah berbulatkan tekad untuk melaksanakan sesuatu dengan cara-cara yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang bertawakal. Dalam kelima tingkatan ini yang diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tingkat keempat dan kelima. Sementara tingkat pertama hingga tingkat ketiga itu tidak diperhitungkan. Artinya ganjaran niat kita dalam hati dan pikiran kita itu bila sudah sampai kepada ranking keempat, mulai diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila niat itu baik dan hanya sampai kepada tingkat keempat saja tanpa sampai tingkat kelima, artinya niat baik itu tidak dilaksanakan, kita dapat memperoleh satu kebaikan. Namun bila niat baik itu sampai ke tingkat kelima, azmun, artinya niat baik itu dilaksanakan, maka kita akan memperoleh 10 hingga 700 kebaikan. Begitu juga kebalikannya. Bila niat buruk, bila niat kita itu buruk atau jahat dan hanya sampai pada tingkat keempat saja, artinya niat jahat itu tidak dilaksanakan, kita mendapatkan satu kebaikan. Dan bila niat buruk itu sampai kepada ranking kelima, artinya niat jahat itu dilaksanakan, berarti kita mendapatkan keburukan satu.
Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya hati yang diibaratkan dengan sebagai raja, setelah itu akal diibaratkan dengan perdana menteri, sementara unsur-unsur lain sebagai pengikutnya. Namun yang harus dipahami, ada unsur yang rawan, yaitu hasrat dan nafsu. Kedua unsur ini harus dikendalikan oleh akal yang sehat atas perintah hati yang suci lagi jernih, sehingga kedua unsur tersebut tidak membawa keburukan ke dalam kehidupan kita. Akan tetapi ketika kedua unsur tersebut, hasrat dan nafsu, malah mengendalikan akal, maka yang terjadi adalah kedua unsur itu mengkudeta hati kita. Kalau hati yang terjadi, diri kita dapat dibeli dengan harta, dapat dibeli dengan uang, dengan pangkat dan jabatan. Kalau sudah demikian, maka kehidupan masyarakat kita akan buruk dan hilang keberkahannya. Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kisah Ibrahim dalam Al-Quran itu tersebar di beberapa surat dan diulang sebanyak 16 kali. Dan terdapat beberapa episode. Episode pertama menceritakan Al-Quran dalam surat Al-Anbiya yang melukiskan karakter kecil Nabi Ibrahim AS yang suka bertanya dan mencari sesuatu kebenaran atau hakikat. Namun pada kesempatan ini saya ingin menceritakan episode ini yang membutuhkan waktu panjang. Silahkan dibaca dan dipahami dalam kitab suci Al-Quran. Tetapi pada kesempatan yang singkat ini, saya mengajak untuk tetap menggunakan senjata yang diajarkan oleh Islam dalam menghadapi pasukan syaitan yang selalu menggoda kita. Tokoh antagonis dalam kisah-kisah Al-Quran itu adalah iblis syaitan. Tokoh antagonis dalam sebuah cerita film atau sinetron cerita bersambung itu selalu berperan tokoh yang jahat, bengis, iri, dan lain sebagainya. Perlu kita pahami bahwa pasukan syaitan itu dapat dikategorikan ke dalam dua pasukan ini. Pertama disebut dengan pasukan syahwat, yaitu pasukan yang merusak amal perbuatan kita. Kedua, pasukan syubhat, yaitu pasukan yang merusak akidah dan pikiran kita. Islam mengajari dan membekali seorang mukmin dengan senjata utama, dengan dua senjata utama ketika berperang dengan pasukan inti syaitan ini. Pertama, senjata yakin untuk merobohkan pasukan syubhatnya yang selalu menyerang akidah dan pikiran kita. Kedua, senjata sabar untuk menghadapi syaitan, menghadapi pasukan syahwat yang selalu merongrong segala amal ibadah, amal perbuatan kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Akidah dan pikiran manusia itu selalu digoda oleh syaitan dengan permasalahan yang bersifat syubhat atau abu-abu atau yang tidak jelas, sehingga hati dan pikiran manusia itu menjadi ragu dan tidak yakin lagi dengan permasalahan tersebut. Yakin itu adalah ketenangan pemahaman disertai dengan keteguhan hukum atau dalil-dalilnya. Kita harus sadar bahwa yakin itu adalah sifat ilmu di atas makrifat. Karena itu dikatakan ilmu yakin, bukan makrifat yakin. Yakin itu adalah lawan dari kata zon, prasangka, lawan dari kata syak atau keraguan. Al-Quran menjelaskan tentang ketidakyakinan orang-orang musyrik dalam firman-Nya dalam surat Al-Jathiyah ayat 32. Wa idza qila inna wa'dallahi haqqun was-sa'atu la rayba fiha qultum ma nadri as-sa'ah inna nadhunnu illa dhanna wa ma nahnu bimustayqinin. Dan apabila dikatakan kepadamu, sungguh janji Allah itu benar, was-sa'atu la rayba fiha, dan hari kiamat itu tidak diragukan adanya. Untuk kamu menjawab, mana nadri as-sa'ah, kami tidak tahu apakah hari kiamat itu. Inna nadhunnu illa dhanna, kami hanyalah menduga-duga saja. Wa ma nahnu bimustayqinin, dan kami tidak yakin. Kemudian Al-Quran menjelaskan keraguan orang Nasrani
tentang dibunuhnya Nabi Isa alaihissalam dalam surat An-Nisa 150. Wa qawlihim inna qatalna al-Masih Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin min ma lahum bihi min 'ilmin illa ittiba'u dhann wa ma qataluhu yaqinan. Wa qawlihim, mereka berkata, inna qatalna al-Masih, sesungguhnya kami itu membunuh al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah. Wa ma qataluhu, padahal mereka tidak membunuhnya. Wa ma qataluhu, mereka tidak mensalibnya. Walakin syubbiha lahum, tetapi yang mereka bunuh itu yang diserupakan oleh Allah SWT dengan Nabi Isa alaihissalam. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin minhu, dan orang-orang yang berbeda pendapat tentang pembunuhan itu dalam keraguan-keraguan. Walau mereka tidak mengetahui apapun juga, illa ittiba'u, kecuali hanya mengikuti dugaan. Wa ma qataluhu yaqinan, dan mereka tidak yakin bahwa mereka membunuh Nabi Isa. Itulah contoh syubhat yang dijelaskan Al-Quran. Untuk menghadapi syubhat seperti ini, kita harus menggunakan senjata yakin. Senjata yang pertama itu adalah senjata ilmu yakin dalam menghadapi keraguan. Ilmu yakin itu adalah ilmu yang dalam dan pasti. Dalam hal hati, dalam hal ini, hati kita tidak dipenuhi dengan keraguan, juga tidak dihinggapi lupa lalai. Secara akal, logika sehat ilmiah, akal pikiran kita itu membenarkannya. Hati kita merasa tenang, jiwa kita merasa tentram. Sementara segala keraguan dan prasangka serta syubhat itu terhapus dari hati dan pikiran kita. Inilah senjata yang harus kita pakai di awal ketika menerima berita sesuatu. Kemudian kedua, senjata yang disebut dengan senjata ainul yakin. Perbedaan ilmu yakin dan ainul yakin seperti perbedaan antara pandangan dan berita yang benar. Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tabrani menyebutkan, tidaklah kabar itu seperti pandangan. Dalam diksi ilmiah, pandangan itu disebut dengan empiris. Al-Quran memberi contoh ainul yakin. Derajat ainul yakin inilah yang diminta Nabi Ibrahim alaihissalam dan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 260, yang artinya, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata, ya Tuhan, perlihatkanlah kepada bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Allah berfirman, belum yakinkah kamu? Ibrahim menjawab, aku telah meyakini, akan tetapi agar hatiku tetap mantap dalam iman. Allah berfirman, kalau demikian, ambillah 4 ekor burung, lalu alam ghaib secara langsung. Beliau juga melihat Jibril dalam bentuknya yang asli. Hal ini terdapat dan dapat kita simak dalam surat An-Najm ayat 11 sampai 18. Derajat ainul yakin ini adalah langkah untuk mendapatkan senjata yang ketiga, yaitu senjata hakul yakin, sebenar-benarnya yakin. Dari derajat hakul yakin ini berada di atas derajat ilmu yakin dan ainul yakin. Ilmu yakin itu memperoleh berita yang benar. Ainul yakin itu untuk penyaksian berita yang benar tersebut. Hakul yakin lebih menyerupai sentuhan
pilihan dan rasa penghayatan terhadap berita yang benar tersebut. Kalau boleh saya menganalogikan, ada berita yang sampai ke saya, si fulan itu pandai memasak rendang. Berita ini saya harus lalui dengan ilmu yang itu, dengan mencari sumber-sumber yang valid bahwa memang dia bisa memasak rendang. Kemudian untuk mendapatkan derajat ilmu yang saya harus melihat bagaimana orang ini memasak rendang. Kemudian untuk mendapatkan derajat hakul yakin, saya harus merasakan dan mencicipi masakan rendang. Bila rendangnya benar-benar enak, berarti saya sudah sampai kepada derajat hakul yakin. Artinya saya benar-benar yakin bahwa si fulan tersebut pandai memasak rendang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada saat sekarang ini pasukan inti syaitan dari bangsa manusia, yaitu pasukan syubhat, sudah tersebar di media sosial, baik cetak maupun elektrik, melalui websitenya, melalui blognya, melalui WA-nya, Instagram-nya, YouTube-nya, dan lain sebagainya. Situasi ini dapat kita sebut sebagai dengan konflik fikri atau perang pemikiran. Dalam peperangan ini memang akal dan pikiran kita yang diserang. Sesuatu yang benar dibuat ragu, bahkan dianggap kebohongan. Yang bohong dibuat benar, bahkan diyakinkan bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Orang yang baik dibuat seolah-olah menjadi buruk dengan bukti-bukti palsunya. Dia dicap sebagai orang yang bermasalah dan mengajak orang untuk tidak mempercayainya. Sementara orang yang buruk diciptakan menjadi orang yang baik, bahkan pahlawan, dan itu pun menggunakan bukti-bukti palsu. Oleh karena itu, umat Islam harus menggunakan senjata-senjata yakin ini, yaitu ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin untuk memenangkan perang pemikiran ini. Semoga Allah selalu membantu dan mendukung kita dalam menghadapi peperangan ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum min al-ayati wa dhikril hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur